Selamat beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detikers dimanapun berada, mudah-mudahan masih dalam iman, Islam, dan amal soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan Detik Kultum ini kita akan membahas keutamaan Al-Quran. Suatu ketika datang seorang jamaah, dia dokter, bertanya kepada Ustadz Abdul Somad, Ustadz, kenapa ketika kita berwudu itu tangan kita disiram dari ujung jari ke siku? Ustadz tentu hafal ayatnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Kenapa tidak dari siku sampai ujung? Ya, pokoknya ayatnya sudah begitu, siram aja sampai siku. Oh, Ustaz, kami kalau mau ngoperasi pasien, itu kami cuci tangan dulu. Dan cuci tangan kami persis seperti cuci tangan yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Kenapa tidak dari siku ke ujung, Pak Dokter? Karena kalau kami cuci tangan dari siku ke ujung, semua bakteri, kuman, penyakit menggantung di ujung jari. Kalau kami pakaikan itu ke pasien, maka pastilah lukanya tidak akan sembuh karena sakit dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana seorang Nabi Muhammad SAW tahu? Padahal beliau tidak bisa menulis dan membaca. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dia Allah yang sudah mengutus seorang Nabi kepada masyarakat yang tidak bisa tulis baca, ummi minhum, dan dia bagian dari mereka. Bagi orang yang beriman, mudah dia menjawab, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi berbicara bukan mengikuti hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini diciptakan dari nutfah, mohon maaf, sperma. Setelah itu diciptakan berubah menjadi mudghah, segumpal darah. Setelah itu berubah menjadi izam, nutfah, alaqah, darah, mudghah, daging. Setelah itu berubah menjadi azam, tulang. Fakasawna al-'idhama lahma. Lalu tulang itu pun dibalut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Lalu berubah menjadi bentuk yang lain. Bukan sperma, bukan darah, bukan daging, bukan tulang, tapi makhluk yang utuh. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik penciptaan. Salah seorang sahabat, dokter SPOG, spesialis objin, menghadiri sebuah seminar, menceritakan apa yang ada dalam kitab sucinya kepada seorang dokter spesialis kandungan dari Amerika. Dokter, menurut kitab suci kami, manusia ini dari sperma berubah menjadi darah, menempel di dinding rahim, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, tulang dibalut oleh daging, menjadi makhluk yang sempurna. Kira-kira dari mana Nabi kami ini tahu? Apa kata si profesor spesialis kandungan dari Amerika? Mungkin Nabi kalian itu sudah punya mikroskop. Jawaban yang simple, kebuntuan. Karena dia sudah berbicara 1400 tahun yang lalu tentang apa yang terjadi hari ini. Hari ini kita diajarkan bahwa ternyata kerak bumi bergelombang. Kerak bumi bergelombang liar, tapi lalu kemudian ada pasaknya. Sehingga kerak bumi tidak lagi bergelombang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wal jibala autada. Kami jadikan bukit-bukit itu sebagai pasak. Sebagaimana orang yang menegakkan tiang kemah ini bergoncang. Bagaimana supaya tiang kemah tidak bergoncang? Maka buatlah pasak di sekeliling tiang. Dia pun kokoh berdiri. Begitulah kerak bumi tidak bergoncang. Kita bisa berjalan membangun karena ada wal jibala autada. Gunung bukit sebagai pasaknya. Tapi jangan lalai. Suatu saat gunung dan bukit akan tercabut. Kita semua hafal ayatnya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Sampai masanya nanti gunung-gunung ini akan tercabut seperti bulu kambing ditiup angin. Wa taran nasa sukara. Pada saat gunung bukit tercabut seperti bulu kambing dihembus angin, maka bumi bergoncang. Wa taran nasa sukara. Saat itu kau lihat manusia seperti mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka bukan mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tapi azab Allah hari itu amat sangat dahsyat. Biarkan anak kita sekolah di jurusan dia suka apapun. Fisika, kimia, matematika, ilmu bumi, geologi, ilmu tentang planet-planet, astronomi. Karena semua itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah.
Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya diceritakan dalam Al-Qur'an. Afala ta'qilun, kenapa tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa tidak merenung? Afala tatadzakkarun, kenapa tidak ingat? Ini semua ada dalam Al-Quran. Sampai-sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Lau dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Qur'an." Seandainya hilang tali kekang untaku, aku akan menemukannya dalam Al-Quran. Kata-kata kiasan, begitu lengkapnya Al-Quran, bercerita tentang masa lalu dan masa akan datang. Tinggal lagi kita menggalinya. Kata Syekh Abdullah Darras, Al-Quran itu seperti intan permata. Kita lihat dari sisi sini, kita akan menemukan satu ilmu. Dilihat dari sisi yang lain, akan menemukan ilmu yang lain. Maka kalau kita ingin anak-anak kita ke depan memahami seluk-beluk kehidupan, tidak lupa dengan dunia, tidak meninggalkan akhirat, maka dia mesti mendalami Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Dilihat dari segala aspek, maka Al-Quran menjadi jawaban. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika ditanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah, bagaimana Rasul itu wahai Aisyah? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai penenang jiwa. Ternyata orang yang sedang stres, depresi, susah hati, dia berwudu, menghadap ke kiblat, dia baca Quran, tarik nafas, tenang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Nafasnya, makharijul hurufnya mendatangkan ketenangan. Maka selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran, turunkan rahmatmu dengan kemuliaan Al-Quran. Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Quran dibacakan di diri, maka turun rahmat ke diri orang beriman. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.